Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa kembali untuk mengisi waktu luang yang daripada digunakan untuk hal yang tidak ada gunanya. Berbagi jagongan yang ya sedikit banyak pasti ada manfaat. Sedikit aja. Dari 100% ya 30% ada manfaat, kan lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Terus yang kita bahas ini apa? Harus mulai akhir Ramadan. THR Fulus hari raya. ya. Nah, berarti aku nggak semua mau masalah fulus ini. Semoga yang ahlinya fulus ini menyikapi HMS. nah CIO-nya HMS Group menyikapi persiapan di hari raya. Pastikan semua orang nggak ada, semua orang yang hidup pasti butuh yang namanya uang. Meskipun uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya juga butuh uang. Ini RWC. kita perkenalkan juga Mas HMS ini kan mahasiswa pusat. Oh iya, ya kan. Jadi akhir-akhir Ramadan ini ada zakat, sodako, infak, sekalian THR atau apa, nanti bisa dijelaskan oleh Mas HMS kayak gitu. Nah, pertanyaan netizen yang banyak pengusaha-pengusaha itu Mas HMS biasanya THR itu iso dipitung zakat atau sodako atau iso gak dihitung ngasih THR itu adalah sebagian dari kita mengeluarkan zakat. Monggo. Iya, saya ini kena ospek ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang berkesempatan untuk mendengarkan jagongan kita kali ini. Ramadan kali ini sudah memasuki separuh akhir, ya sudah separuh akhir lebih seperti ke akhir. Yang perlu diperhatikan adalah di hari-hari yang tersisa ini kita jangan lupa untuk menghitung zakat mal kita. Yang kedua adalah zakat fitrah, untuk mempersiapkan mengeluarkan zakat fitrah, karena zakat itu adalah selain bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mempunyai dampak sosial, kepekaan sosial, dan rasa saling berbagi dalam menguatkan satu dengan yang lain umat Islam yang masih berkekurangan, yang masih menjadi mustahik diperhatikan oleh para muzaki, umat Islam yang sudah bisa menjadi muzaki. Apalagi pada Ramadan yang tahun ini ada kejadian yang unik, namanya ada pandemi COVID yang itu semakin semakin meningkatkan nilai sosial, meningkatkan nilai kebutuhan, semakin banyak yang butuh. Ini saya juga masih butuh sharing karena juga belum putus juga di Ladisnu Pusat terkait dengan zakat mal yang mungkin bisa ngasih kita pencerahan. Zakat mal itu adalah nisabnya 85 gram emas, dengan beban zakatnya, nilai zakatnya adalah 2,5% dari nilai tersebut. Akan tetapi situasi global ini mempengaruhi. Emas yang asalnya 400.000 sekarang 900.000. Sekarang 900.000. Artinya apa? Semakin banyak orang yang tidak mencukupi nisab. Nah, itu menjadi 900 kali 85. Ya. Yang asalnya itu hanya sekitar 42 juta sekian, misalnya sekarang menjadi 2 kali lipat.
ini juga menjadi wacana yang baru di lembaga-lembaga zakat. Bagaimana menyikapi ini di akhir-akhir ini? Kalau harga emas itu dihitung senilai 400, ya nisabnya akan menjadi 42. Tetapi 2 bulan terakhir kejadian ini harga emas menjadi 900.000. Nah, kalau ikut 900 berarti ini harus menghitung ulang apakah sudah mencukupi nisab apa bukan, apa belum. Yang kedua zakat fitrah. Yang zakat fitrah ini karena situasi pandemi seperti ini adalah salah satu cara untuk menggerakkan perekonomian. Tetapi harus dimulai dari kita masing-masing untuk membeli beras lokal. Beras lokal. Karena apa? Katakanlah di Jombang nih ya, di Jombang ini ada 1.200.000 warga. Ambil yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sekitar, kalau zakat fitrah kan semuanya diambil, yang belum balik kurang lebih ada sekitar kurang lebih 500.000-an. 500.000 zakat fitrah yang dikeluarkan. Dikali pengalinya adalah 3 kilo, itu kurang lebih ya 1.500 ton. Kalau 1.500 ton itu valuasinya ketika itu dibelikan beras lokal menggerakkan sektor yang ada di bawah untuk kemudian bisa menambah manfaat. Kalau ini dibelikan beras impor terus, kurang sana. Pengusaha itu aja dulu. Ya, jadi sebisa mungkin zakat fitrah pada momen Ramadan kali ini kita nyarinya beras lokal. Kan baru panen. Ya, kebetulan juga pas panen raya sehingga belinya di beras lokal. Beras lokal itu kalau saya pribadi agak mahal sedikit nggak masalah karena punya efek ekonomi yang muter di bawah. Selisih 500, selisih 1.000 diniati serta Lewatin aja, nggak masalah. Ini sebagai bentuk apa ya, ini ikhtiar kita untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat petani di apa ini di bawah. Iki jenenge nasionalisme ning ngene. Tapi saya itu ada masalah. Gara-gara COVID ini. Aku mau coba status sama sudah. Karena goib tapi Tonton gak ono nanti kena ae iso uga ya. Aku mau coba status itu lucu. Ada salah satu akun itu dia minta untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi dia itu kowar-kowar minta untuk dikasih bantuan. Dia menulis kejadian dirinya sendiri. Jadi mohon saya dikasih bantuan karena kita ini juga terdampak. Saya yang sebelum wabah COVID ini gaji saya itu 20 juta. Terus gara-gara COVID karena kerjanya juga nggak maksimal, akhirnya digaji cuma separuh. Dan saya selama wabah COVID mendapatkan 10 juta per bulan. Harusnya saya ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kenapa? Sebab satu cicilan mobil saya 5 juta, cicilan rumah saya 4.500.000. Jadi sudah 9.500.000. Gaji saya 10 juta. 10 juta dikurangi 9.500.000. Saya cuma dapat 500.000. Dodol lama ae bisa belum dipakai untuk biaya anak, belum dipakai biaya makan. 500.000 apa cukup? Ya dolen niku mobilmu. Dari segi kebutuhan, ya kan? Kelihatannya kalau rasionalitas memang dia butuh bantuan. Tapi kalau dari segi nominal dibandingkan dengan masyarakat yang katakan kayak guru ngaji, cuman dikasih 150.000 per bulan, bisa dibayangkan apa enggak? Nah, lebih jauh di bawah itu. Kamu jika hal-hal kayak gini kan, rumah supi tapi rumah sudah jalur bantuan. Makanya itu kaya itu tergantung kita. Kayak mulai jeru ini. Ono wong Masih gak nyekel duit, aku soge. Aku soge. Yo pancet gak nyekel.
soge enggak tergantung kita. Kenapa? Yo, kalau kita gaya hidupnya tinggi, otomatis kita merasa kurang dan kita merasa miskin. Tapi kita nek wis gak aneh-aneh nang omah, gak nyekel duit sing penting ono Indomie ya kan. Nah, aja ngomong awake dhewe seneng mangan Indomie. Ana sing masakno ngono tok ae. Maksudnya yo Ya dikrimili dhewe. es kayak ngene iku. Dadi awake dhewe ngrasa syukur, nikmat. Dadi nek wis Syukur berarti, iya. kurang syukur. Syukur kakean yo gak apik. Ya. Ya, semua yang berlebihan itu nggak baik. Sabar berlebihan yo gak baik ya kan. Kayak ngomong sabar bojomu iku kayak ngono di WA wong iku sing sabar. Bojone tak jaluki nomor telepon gak oleh. Kayak kan ngene kok oleh. Sabar berlebihan gak oleh. Gaya hidup berlebihan juga enggak boleh. Semua yang berlebihan itu tak boleh. Jadi kaya atau enggak itu tergantung kita menyikapi kehidupan kita. Itu cuman dari saya sih seperti itu. Meskipun aku gak duwe saiki meneh iso ukur aku duwe enggak mesti. Banyak yang berpikiran kayak yang saya ceritakan tadi itu memang realitas. Ya. Ya karena dia punya cicilan. Ya, tapi orang yang punya hutang itu bisa dikasih zakat. Tapi auto itu deh. Nah, Kalau miskin deh. Kalau orang punya utang, Pak Agri ya punya utang. Iya. Hutangnya itu bukan hutang tersier, Iya. tapi kebutuhan primer. Hutang dipakai untuk makan setiap hari, ya itu masuk kategori orang bisa mendapatkan zakat. Tapi kalau kayak tadi orang yang cicilan mobil sebulan 5 juta atau cicilan rumah sebulannya 6 juta kayak gitu itu bukan masuk kategori orang karena itu barang tersier. Iku ayu gak? Ya? Ayu gak? Menarik itu dari mereka status seperti itu sebenarnya juga melihat kondisi yang ada saat ini. Ya kita tahu lah, ini melihat dari banyak sekali masukan memang sebagai ini nggak pengen sebagai anggota DPR. Siap. Yang terhormat. Itu saya kira ini Pak. Orang ini barang yang terjomblo. Jumlahnya ada berapa di fraksi jomblo ada berapa orang? Ya rahasia ini. Fraksi jomblo berapa itu? Ya, Itu kan kalau bilang masalah jomblo, Pak, kita menyantuni janda, kenapa duda enggak? Jangan bahas itu. Saya sekarang pada paling depan untuk. Nah, Jadi memang terkadang, terutama yang sekarang banyak yang mendapat sebenarnya pemerintah juga, ya, banyak sekali ada bantuan-bantuan yang ada di masyarakat, dan di situ terkadang datang dan berhubungan dengan data yang ada itu terkadang waktu ditempelkan ini lebih baik ditempelkan gitu ya. Itu ada yang double, ada yang tidak, ada yang sebenarnya sudah lama dapat bantuan. Salah satu contoh ada yang masih masalah saya itu bantuan PKH gitu ya. Terus dia sudah mampu tapi tetap mendapat datanya terhapus dan bantuan itu banyak terjadi. Sehingga dengan mestinya dengan adanya COVID ini menyadarkan terutama di kalangan yang ada di sekitar kita itu ada yang lebih membutuhkan. Dan yang mendapat bantuan yang merasa sudah cukup dan sudah syukur lah. Yang penting syukur. Sudah itu harusnya merelakan, tapi kenyataannya di masyarakat ya, kalau namanya sudah tercantum mendapatkan bantuan meskipun dia katakanlah secara kehidupan normal itu sudah dianggap sebagai orang yang mampu, tapi begitu kalau urusan bantuan rebutan. Nah, salah satunya seperti yang diungkapkan di status itu tadi, ya. itu menunjukkan ada beberapa, ya tidak semuanya, ada beberapa masyarakat mestinya Ya. di bulan puasa ada pandemi seperti ini, kesadaran diri. Ya. Kalau sudah mendapatkan itu, ya ngomong aku wis iki panggung yo, tinggal merubah data masih ada bisa. Itu kayak teman saya itu waktu pandemi ini meskipun penghasilan menurun gaji nggak 100% kan, bilang gini, yang penting barang-barang di rumah masih ada dan layak dan bisa untuk diuangkan, apapun boleh kau jual asal jangan harga diri. Iya. Saya tidak langsung itu sebenarnya penjual harga diri, Pak. Sudah mampu. Tapi kan sekarang disepet kan ya.
Bahasanya kalau HP-nya biasanya harga 5 juta karena wabah pandemi, ya udahlah HP-nya tak jual, cari harga yang 2 juta, yang selisihnya sisanya tadi dipakai untuk biaya hidup. Itu kan Ya, penyusunan bantuan juga. Kalau sudah dapat bantuan, memang nggak mampu, ayo dapat bantuan. Tapi gunakan bantuan itu dengan bijak. Ojo modal bantuan itu kok pulsa. Pakai ono Pak. ada. Alhamdulillah lumayan bantuan ini Jadi kan pakai. sudah dibantu, tapi mendolimi diri sendiri. Ya, benar. Sebenarnya memang, 200.000 per tapi bulan. juga secara tidak langsung juga pemerintah juga perlu kita kritisi ya. Memang terkait dengan data-data yang selama ini itu belum banyak update dan terlalu berbelit-belit. Itu mestinya harusnya Tapi lebih pemerintah cepat juga bergerak. saya kasih jempol lah untuk pemerintah juga, niatnya sudah bagus, ngasih uang, ngasih apa, cuman ada oknum saja yang menyelewengkan data tersebut. Tapi niatnya pemerintah itu ya wes lumayan apik lah gitu loh, ngasih bantuan itu oke, tapi Meskipun dengan Ah, kekurangan iya. yang ada secara setiap teknis. orang itu pasti ada kekurangan. Saya juga kurang, namun bukan kasih sayang, Iya. juga kurang. Jai angkat datangnya. Bisa stop jadi. Tapi untungnya ya, untungnya Indonesia ini kan di negara yang mayoritas Muslim, sehingga punya tradisi halnya zakat mal itu Ya. di Ramadan ini kan, sehingga itu bisa juga menjadi penambah bantuan-bantuan itu tadi. Untuk pemerintah lanjutkan ngasih bantuan, untuk oknum cepatlah sadar. Itu aja lah. Dan masukan juga Ya. bagi pemerintah. Juga tolong diperhatikan terkait hal kesehatan. Pak. Ya. Maksudnya berhubungan COVID ini virus, hal kesehatan. Ya ekonomi penting, tapi lebih penting terkait dengan Kesehatan. Sebabnya ya. ya sebabnya itu juga harusnya. Jadi seperti kembali lagi juga ke zakat. Ya. Zakat memang kalau seperti zakat memang menyesuaikan ya, dengan harga emas. Tapi terlepas dari itu kalau memang belum zakat ya kan jadi ketok noso dakoh ya. Itu juga yang penting. Yang paling penting apa ya? Ya. Di balik itu, hikmah di balik itu bagaimana jiwa sosial kita Ya. itu juga kewajiban kita zakat iya, tapi jiwa sosial itu juga harus terlaksana. Kalau bang ada Minallah, belum gimana? Allah. What's up, what's down? Jadi Sebenarnya kalau gini, itu hitungan angka ya, kalau kita mau jujur gitu ya, Angka ya. kalau sadar Itu kan zakat, hitung ya. sadar zakat ini kemudian rasionya itu bagus gitu ya, banyak yang sadar dan jujur bahwa dia harus mengeluarkan, mengkalkulasi zakatnya harus keluar sekian. Saya sempat menghitung beberapa hari kemarin itu angka katakanlah seperti Jombang itu yang dibagi kurang lebih sekitar hampir 80 miliar kan ya. Ya. Kalau zakat itu rasionya bagus saja, kita itu juga sudah ratusan miliar yang bisa dibagi. Katakanlah dari 1.200.000 yang menjadi muzaki itu kurang lebih sekitar 20%-nya saja. Berarti kan ada sekitar 20% dari 102 juta. ya 1.200 itu dikali batas bawah nisab itu dikali 2,5%, kurang lebih sekitar hampir 120 miliar yang bisa dibagi. Artinya apa? Sudah melebihi anggaran. Apa yang sudah Pemda. diupayakan pemerintah bagus, tapi kesadaran kita mengeluarkan zakat ini juga penting. Artinya lek wae njaluk semangat, wae ngetokno aras-arasen kan itu. ya Wae jalur. namanya orang ya, namanya orang. Saya penghasilan 1 juta, 2,5% itu dikeluarkan 2.500. Ya kan? 25.000 enteng. Ya. Dicoba tapi pasti awal lagi kayak 100 juta dan itu 2,5 juta. Dicoba lagi 1 miliar. Kati ngetokno duit 20 juta ini kok mana? Nah itu yang perlu dipahami. Kalau memang dikasih Allah Subhanahu wa taala rezeki besar, itu berarti tanggung jawab kamu lebih besar. Gitu. Kita harus siap-siap. Ya wis, siap rezeki, siap ngetokno gitu. Kadang yo ditokno dhisik nyogok cek ben itu rezeki ya kebiasaan.
Tapi biasanya kalau Ya. apa Pak, nek macak kurang itu dikurang tenan. Ya dikurang tenan. Jadi Karena kita kan memantaskan diri di hadapan Tuhan. Lu harus Jadi- pantas sih aja nih ya, zakat kelas orang selawe. Iya. Jadi dalam satu desa itu PMDS pemerintah desa sudah mendata terkait masalah mereka yang layak mendapatkan bantuan. Orang-orang kaya kalau bisa ada asosiasinya, asosiasi Musaki, asosiasi wong sing ngetokno zakat. Ada 10 orang kaya langsung zakat piro, ayo sebelum ono dari siji, ayo ditokno. Yang belum mendapatkan itu terus harga diri kita juga harus ditinggikan. saling kolaborasi bersama. Maksudnya harga diri kita itu ditinggikan. Kue wis sugih, ate diwenehi zakat, tolakan bro. Kok nang lauful mahfudmu iku ditulis miskin, Pak. Nah, dadi awake dhewe dadi miskin terus engko. Dadi rezekine ambek Gusti Allah kok dikasih Mental kaya, mental kaya. titik-titik tok. Nah, nek awake dhewe iki lho Mental sugih. bantuan, gak aku wis sugih nang nggone lauful mahfud mau ditulis sugih. mental sugih Mental kaya. yang kita Ya. tanamkan pada Tanamkan diri kita itu kaya. Indonesia kaya, Indonesia bisa jombang bangkit. yang empat. Itu mindset kaya, mindsetnya masyarakat memang kaya. Ya. Dan zakat fitrah itu memang kalau dalam apa kan sekitar 2,7, tapi juga lebih pas langsung dibulatkan Iya. tidak. Nah, kalau ngasih saran ke orang-orang bagi kelas yang standar 2,7 cukup. Tapi kalau orang-orang yang mampu, maksudnya kalau telung mereka mau tambahin. Biasanya kan gitu. Wes kalau orang yang mampu 3 kilo ukuran zakat fitrah. Tapi kalau bagi orang-orang yang kurang katakanlah kurang mampu tapi dia punya kewajiban zakat fitrah, ya sudah 2,7. Banyak kayak gitu. Kesimpulannya, CSX apakah bisa disebut zakat? Kalau si penerimanya itu kategorinya adalah kategori penerima zakat, ya bisa saja disebut dengan zakat. THR atau CSR. THR, CSX, apa ae sembarang. Tapi kalau yang menerima itu orang yang tidak layak, Termasuk tidak termasuk dalam golongan zakat. 8 kelompok itu. Tapi kalau CSR nggak bisa Pak, karena zakat itu kan kepada orang, dari orang kepada orang. Kalau CSR itu kan Kepada masyarakat, perusahaan. perusahaan, badan. Ya kayak THR kalau itu perusahaan ya nggak bisa. Ya. Kalau yang mengeluarkan adalah orang, katakanlah saya nggak punya perusahaan, tapi saya punya usaha. Miskin, gak ada usaha. Kayak sombong. Ini langsung Cagemu soge mau langsung diumpamakan. Berarti nggak duwe usaha, nggak duwe perusahaan, tapi punya usaha, punya karyawan. Nah, dengan keuntungan yang saya dapatkan, seumpama saya dapat mengeluarkan zakat, karyawan saya tadi masuk kategori 8 golongan ya. Kalau masuk 8 golongan, saya niati zakat boleh lah. Tapi kalau yang karyawan saya itu wis mampu, saya niati zakat ya nggak bisa. PCE, iPhone, hijab. Wah, Masalahnya apa ini lagi? mewah. Jalur THX, jalur zakat kan gak asik, ya kan. Kita harus bangun mental kita kuat, kita bisa. Mental kaya. Mental kaya, kita kaya. Tapi kayaknya mulai besok kita harus mulailah mengkampanyekan kalau zakat fitrah itu pakai beras lokal itu. Ya, Ya, penting itu. penting. Penting. Ya, kalau bisa kan sekarang banyak yang jualan beras lokal kan. Iya. Dikemasi sudah 3 kilo, Ah, dikemasi 2,7 kilo, dia punya akun FB atau akun medsos lain. Nah, kalau kita tahu kayak gitu langsung kita pakai gerakan saling share. Ya. Punya teman jualan beras zakat langsung kita share. Biar orang lain tahu bahasanya orang tersebut jualan. Ojo ditowo, Jadi tahu. biasane nowo. Wih, beno. Iku gak ini mek 2000 kok towo yo ambyar. Urusan zakat Ya ojo ditowo. Urusan zakat. Terus ketika dalam proses
berbaginya itu sebisa mungkin, karena zaman sekarang itu kalau bisa dimasukkan di media sosial, bukan bermasuk riak tapi menginspirasi. Jadi kalau kata Gus Miftah, kalau dulu itu tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan sampai tahu. Ini sudah direvisi sama Gus Miftah. Kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri aja. Oh, saya pikir tangan kanan ngasih, tangan kiri foto. Ya. Diajak foto. Nah, jadi kan dua. Jadi kalau selebgram, influencer gitu bisa menularkan rasa lapar, review makanan kuliner, jadi orang jadi kepingin, review tempat wisata, jadi orang bisa kepingin ke sana. Nah ini kalau pas proses berbagi diupload sehingga giroh semangat menginspirasinya dapat, sehingga banyak orang, oh ya kita tak punya desain. Masalah riak, ikhlas dan lain-lain, yang penting niat ya. Itu tadi yang WhatsApp. Iya, WhatsApp. WhatsApp. Iya, terus jadi semua apapun yang dilakukan influencer atau apa, kita nggak tahu niatnya, jangan dinyinyiri. Jangan dinyinyiri. Ya kayak kita ini, jangan dinyinyiri dengan nongkrong kayak gini. Jangan dinyinyiri, kita nggak siap. Nggak siap dibully. Jadi yang terakhir ya, saya kemarin ngaji Abu Nawawi ada kata gini, kebaikan yang kamu lakukan itu akan membuahkan kebaikan yang lain. Kalau tidak membuahkan kebaikan yang lain, akan menutupi atau menghapus keburukanmu yang lain. Coba, begitulah. Kanjeng Nabi itu begitu. Iya, di Abu Nawawi. Dari apa? Kebaikan itu bisa, itu akan membalas kebaikan yang lain, atau akan menutupi dan menghilangkan keburukan. Itulah Kalau baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini terakhir bahasa Hindu itu karma. Yang terakhir. Katentek soalnya. Kalau bagi zakat, tolong orang-orang yang menerima zakat, atau jadi kelompok Oh iya benar. Jadi kelompok Resiko karena apa? Pandemi seperti ini. Social distancing. Physical distancing. Di antarkan. Nah, yang lebih bagus orang-orang yang kaya tadi ya udahlah biasa ambil ketemu face to face dengan masyarakatnya atau tetangganya yang kurang mampu, itu nanti akan menimbulkan rasa kebatinan yang kuat, saling menjaga silaturahim. Ya sudah, nggak usah dikumpulkan kemudian dikasih antar ke rumah-rumah itu yang Lah nek gak sempat yang nang omah iso hubungi Lazisnu. Jika tuh di Iku mau iku mau titipan. Ya. Jadi kalau merasa zakat saya ini totalnya ada 100 juta, kalau saya bagi sendiri bingung. Sudah nggak usah bingung. Titipkan ke Lazisnu, selesai. Bingung ngitung dihitungkan. Iya, nggak bisa ngitung dihitungkan sama Lazisnu. Ini ahli hitung soalnya. Demikian, mari kita bangun mental kaya, solidaritas sosial kita harus kita kuatkan, empati kita kepada sesama harus kita kuatkan. Inilah kalau kita sama-sama menguatkan seperti ini, insya Allah setelah selesai hari raya, ini kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Salah satu, saya ingat dawuhnya Habib Abdul Al-Wayarham, saya waktu ngaji ke beliau, cirinya wong oleh Lailatul Qadar itu sama rini riyo, itu luwih apik timbangane sadurunge poso. Itu tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan kita sekarang trial kita untuk bersosial, berempati. Nah, kalau sudah trial ini menjadi habit, menjadi kebiasaan, nah, berarti kan setelah hari raya habit kita bagus. Kalau habit kita bagus, berarti kita dapat Lailatul Qadar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun jagongan singkat, pakai kuyone, ya, tetap ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam husnudzon. Sebentar lagi diganti, udah nggak gini lagi. Iya.